Gini, bayangkan Anda lagi duduk di bangku belakang sebuah ruang kelas, Anda dengar riuhnya suara murid-murid, diskusi yang hangat, ya kan? Lingkungan yang sangat manusiawi lah. Betul, sebuah ekosistem yang hidup ya. Nah, persis. Tapi di obrolan kita hari ini, kita bakal menabrakkan dunia yang hidup itu sama sesuatu yang bisa dibilang sangat dingin. Sesuatu yang bentuknya cuma deretan teks di layar komputer. Iya, deretan skrip HTML dan Google Apps Script loh. Jadi hari ini kita mau membedah sebuah dokumen draft kebijakan strategis pendidikan. Topiknya tentang supervisi akademik dan administrasi digital. Dan misi kita untuk Anda yang mendengarkan adalah melihat gimana sebuah sistem komputer itu dirancang untuk memecahkan salah satu masalah paling purba di dunia pendidikan. Yaitu subjektivitas manusia, bias manusia dalam menilai kehebatan seorang guru. Kayak, mungkinkah masa depan karir guru, empatinya, itu ditentukan sama sebaris kode algoritma? Itu pertanyaan besarnya ya, karena penulis draft kebijakan ini memposisikan dirinya tuh bukan cuma sebagai administrator, tapi lebih kayak seorang arsitek sistem supervisi digital. Wah, arsitek sistem. Berarti ini ibaratnya cetak biru dari sebuah mesin pencetak guru berkualitas, gitu ya? Benar banget, maksudnya ini bukan cuma sekadar mindahin formulir kertas yang biasa dicentang sama kepala sekolah ke dalam layar tablet, bukan itu. Terus apa dong esensinya? Ini tuh pembangunan infrastruktur vital penjaminan mutu pendidikan. Dan dia beroperasi secara real time. Sistem ini secara tegas menolak opini. Menolak opini. Berarti murni data. Iya, bersandar mutlak pada apa yang mereka sebut sebagai verifiable evidence atau bukti yang bisa diverifikasi. Oke. Mari kita tarik mundur sejenak. Untuk Anda yang menyimak, bayangkan Anda itu seorang kepala sekolah. Anda punya, katakanlah 30 atau 50 guru yang harus dievaluasi tiap semesternya. Niat baik untuk objektif itu pasti ada ya kan? Pasti ada, tapi iya namanya manusia. Nah itu dia. Di dokumen ini ada pengakuan yang berani banget bahwa human bias atau bias manusia itu sebuah keniscayaan. Kayak, mungkin hari itu suasana hati Anda lagi buruk karena macet. Atau sebaliknya, Anda lagi mengevaluasi guru yang kebetulan sahabat baik Anda sendiri. Susah kan buat netral? Benar. Terus gimana dokumen ini merespons hal itu? Dokumen ini tuh eksplisit banget, menyatakan kalau interaksi antar manusia dalam evaluasi tradisional itu terlalu rentan. Rentan sama variabel yang nggak ada hubungannya sama kualitas mengajar. Makanya transformasi digital ini diusung sebagai langkah strategis gitu ya? Tepat. Bikin setiap data yang diinput dari jam berapa guru masuk kelas, metode apa yang dipakai, itu semua harus jadi basis data objektif yang akuntabel. Kalau saya boleh kasih analogi, ini tuh kayak kita mengubah ulasan seorang kritikus makanan yang subjektif banget, yang mungkin ngasih bintang 5 cuma karena dia suka warna piringnya. Analogi yang menarik. Iya kan? Kita ubah ulasan itu jadi label nutrisi di belakang kemasan makanan. Yang murni matematis. Ada sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, pasti. Dan nggak bisa diperdebatkan. Betul, dan peralihan dari opini ke data ini punya satu tujuan pragmatis yang besar loh. Dokumen itu mengklaim kalau otomatisasi ini bakal membebaskan pimpinan sekolah dari beban administratif. Beban yang selama ini melumpuhkan waktu mereka ya. Iya, dengan mendelegasikan rekapitulasi ke skrip pemrograman, kepala sekolah sekarang punya kemewahan waktu. Waktu yang bisa dialihkan penuh buat intervensi pedagogis ke guru yang benar-benar butuh bantuan. Tapi, tunggu dulu. Niat baik buat ngilangin bias ini kan bakal percuma kalau metrik pengukurannya sendiri nggak masuk akal ya kan? Tentu saja, itu krusial. Ini pasti pertanyaan yang juga berputar di kepala Anda yang lagi dengerin. Gimana caranya sistem mengubah seni mengajar jadi sekumpulan data? Maksudnya, mungkinkah sistem digital nangkep dinamika manusia tanpa kehilangan empati? Nah, sang perancang sistem di dokumen ini, yang bertindak sebagai spesialis penjaminan mutu, menjawab keraguan itu dengan merumuskan 5 matriks instrumen pengawasan. 5 matriks? Oke, mari kita bedah. Tapi daripada kita cuma nyebutin daftarnya kayak baca buku panduan, mending kita simulasi aja. Boleh, ide bagus. Bayangkan ada seorang guru, kebetulan namanya ada di dalam barisan source code yang kita dapat ini. Sebut saja Bapak Teddy Rustandi.
Pak Teddy ini bakal dievaluasi nih. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Matriks administrasi pembelajaran. Pak Teddy harus ngebuktiin persiapannya kan? Kayak ngunggah kalender pendidikan, program tahunan, gitu-gitu. Betul. Dokumen-dokumen perencanaannya. Tapi pertanyaannya, gimana sistem tahu kalau Pak Teddy nggak cuma, minjem dokumen temennya, terus diunggah 5 menit sebelum kepala sekolah datang? Nah, disinilah lapisan keamanan pertama bekerja. Lewat validasi timestamp digital. Timestamp. Berarti sistem nyatet waktunya. Nggak cuma nyatet waktu, tapi nyimpen secara permanen, detik, menit, dan jam pastinya file itu masuk ke server. Anda nggak bisa memanipulasi waktu digital. Wah, jadi kalau dokumen perencanaan semester gasal baru diunggah bulan Oktober, Sistem bakal merekam itu sebagai pelanggaran kepatuhan operasional. Kaku banget memang, tapi ini bentuk akuntabilitas yang sangat efektif. oke, berarti Pak Teddy terbukti patuh tenggat waktu ya. Terus langkah selanjutnya apa? Matriks kedua. Instrumen kedua itu penelaahan ATP, atau alur tujuan pembelajaran. Di sini, sistem pengen lihat apakah logika berpikir Pak Teddy itu koheren. Koheren gimana maksudnya? Apakah urutan belajarnya selaras sama standar kurikulum nasional? Terus apakah itu mengintegrasikan profil pelajar? Oh, ini bikin saya mikir, ini bukan lagi tentang apa yang diajarkan Pak Teddy, tapi bagaimana dia merancang peta jalannya kan? Benar banget. Logika di baliknya itu buat mencegah pembelajaran yang terfragmentasi. Kalau metrik ini diabaikan, siswa cuma dapat sekumpulan fakta yang nggak nyambung satu sama lain. Jadi sistem maksa Pak Teddy buat buktiin, materi minggu pertama itu pondasi buat kompetensi di minggu keempat gitu ya? Persis. Sistem minta bukti kalau arsitektur berpikir sang guru ini berfungsi dengan baik. Oke, setelah persiapan selesai, Pak Teddy akhirnya masuk kelas dong. Dan di sini kita ketemu instrumen ketiga. Dan jujur, istilahnya menyita perhatian saya banget. Modul ajar deep learning. Ah, iya. Istilah yang cukup provokatif. Iya kan? Pas denger deep learning, apalagi kita lagi bahas kode komputer, otak kita langsung mikir, wah, artificial intelligence nih. Tapi nyatanya di dokumen ini beda maknanya. Beda jauh. Di sini maknanya malah tentang pembelajaran manusiawi tingkat tinggi, tentang HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Betul. Jadi kepala sekolah tuh nggak cuma dateng, duduk terus lihat kelasnya tenang atau nggak gitu lagi. Terus kepala sekolah harus ngapain? Mereka harus memvalidasi ke dalam sistem apakah Pak Teddy ini ngajak muridnya menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Tunggu. Ada bagian tentang diferensiasi pembelajaran dari asesmen awal juga kan? Gimana cara sistem memvalidasi diferensiasi itu? Minta bukti spesifik. Iya, instrumen ini mengharuskan adanya catatan atau bukti adaptasi. Misalnya gini, apakah Pak Teddy ngasih bahan bacaan yang beda buat siswa yang bacanya lambat dibanding yang udah mahir? Oh, jadi harus kelihatan tindakannya ya? Iya. Atau apakah ada eksplanasi yang sukses ngehubungin teori di buku sama masalah dunia nyata? Kalau kepala sekolah nggak nemu bukti ini saat observasi, Mereka nggak bisa ngasih nilai tinggi di matriks deep learning ini. betul sekali. Sistem menuntut itu. Oke, masuk ke instrumen keempat, pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang paling memicu perdebatan di kepala saya. Yang bagian mana tuh? Dokumen ini kan menuntut kualitas interaksi inklusif, keterlibatan siswa, dan satu poin ini presisi manajemen waktu yang selaras sama alokasi jam pelajaran pada sistem. Ya, manajemen waktu, operasional. Saya harus kritis sedikit nih. Ruang kelas itu kan penuh letupan spontan ya kan? Gimana kalau muridnya Pak Teddy tiba-tiba nanya sesuatu yang brilian banget tentang alam semesta? Dan diskusinya jadi memanas. Iya, diskusinya luar biasa, tapi jadwalnya mundur 20 menit. Apakah Pak Teddy bakal direkam sebagai gagal presisi oleh sistem digital yang kaku ini? Keresahan Anda itu sebenarnya manifestasi dari perdebatan klasik di dunia pendidikan loh. Fleksibilitas versus standarisasi. Benar. Buat guru, spontanitas itu momen emas. Tapi dari kacamata perancang sistem, kelima matriks ini harus saling mengikat. Presisi waktu di sini mungkin bukan buat bunuh spontanitas. Terus buat apa dong? Buat mencegah ruang kelas yang nggak terarah. Kadang kan ada guru yang menghabiskan 40 menit cuma buat cerita pengalaman pribadi yang nggak relevan sama tujuan belajar. Ah iya, sayang waktunya. Nah, sistem menuntut standar minimal kepatuhan operasional buat mencegah hal itu. Oke, saya bisa paham argumen itu. Walau pasti guru-guru bakal ngerasa tekanannya. Terus, siklusnya ditutup sama instrumen kelima ya?
penilaian hasil belajar. Betul. Fokusnya ke variasi instrumen asesmen yang dipakai, terus kualitas umpan balik formatif yang dikasih ke murid. Dan itu harus tepat waktu, serta akurat dalam pengolahan nilainya kan? Iya, tapi hal terpenting dari semua itu adalah penegasan di kebijakannya. Indikator sekaya apapun makna pedagogisnya cuma bakal diakui kalau input datanya patuh sama protokol aplikasi. Nah, di titik inilah teori pendidikan yang kita bahas dari tadi berbenturan keras sama realitas software engineering ya kan? Sangat keras. Yang bawa kita ke pertanyaan terbesar buat Anda yang lagi dengerin. Kalau saya ini Pak Teddy, terus saya lagi males, apa yang menghentikan saya buat manipulasi data ini bareng kepala sekolah? Skenario kong kali kong ya. Iya, kayak masukin hari observasi atau ngisi formulir digitalnya sambil ngopi di kantin biar grafiknya bagus. Jawabannya pasti ada di barisan source code-nya kan? Betul banget. Mari kita bedah logika algoritmanya. Kita mulai pas aplikasinya diakses. Buat mencegah manipulasi di kantin tadi, skrip HTML ini manggil fungsi get jadwal supervisi. Oke, get jadwal supervisi. Apa yang dia lakuin? Fungsi ini tuh nggak ngasih kebebasan ke user buat ngetik tanggal manual. Dia proaktif narik data dari database JSON yang udah dikunci sebelumnya. Berarti tanggal, jam keberapa, dan fokus masalah itu udah terdaftar resmi dari institusi dong. Persis. Nggak ada ceritanya supervisi dadakan atau supervisi fiktif yang datanya dibikin setelah faktanya berlalu. Wow, semuanya harus terencana di server. Tapi gimana sistem ngenalin identitas subjeknya? Kayak, ini beneran Pak Teddy nggak? Lewat fungsi get master data, di barisan kodenya sistem punya parameter baku yang dikunci mati. Nama Teddy Rustandi, SPD itu didaftar eksplisit. Terus ada parameter drop down juga kan? Buat rentang kelas 1 sampai 6 sama mata pelajaran. Betul, ada semester dan satu variabel yang sangat spesifik ngunci tahun pelajaran secara absolut di 2026-2027. Jadi kalau variabel-variabel ini nggak cocok sama identitas di master data, sistem otomatis nolak inputnya. Langsung ditolak, integritas data dibangun dari akar kodenya. Anda nggak bisa lolos walau cuma salah ngejak nama sendiri ya. Tapi jujur nih, bagian paling jenius dari mesin kejujuran ini tuh menurut saya ada di protokol unggah buktinya. Yang soal foto observasi itu ya? Iya, bayangin sistem ini kayak satpam digital yang jaga pintu server. Satpam ini aturannya brutal banget. Di skrip ada logika. Kalau jumlah file yang diunggah 0, sistem langsung ngeluarin peringatan wajib pilih minimal 1 foto kegiatan, terus proses berhenti. Dan ini bukan cuma ngelampirin link dari cloud storage yang gampang dihapus loh. Skrip ini pakai perintah file reader. Gimana tuh cara kerjanya? Begitu foto masuk, perintah atau target result split langsung memecah dan mengekstrak gambar itu secara lokal, terus merubahnya secara instan jadi format base64. Nah, buat Anda yang mungkin belum familiar, mari kita visualisasikan konsep base64 ini. Ini seru banget. Mengubah foto jadi base64 itu kira-kira kayak mengubah patung es yang indah jadi rumus kimia di atas cari kertas. Wah, analogi yang luar biasa. Ya kan? Kalau Anda cuma nyimpen patung esnya, dia bisa mencair, rusak, atau ditukar orang. Tapi dengan base64, piksel gambar ruang kelas Pak Teddy itu diterjemahkan jadi ribuan untayan karakter teks, huruf, dan angka. Dan disuntikan secara permanen ke dalam sel database itu sendiri. Selama Anda punya rumus kimia teksnya, patung es itu abadi, nggak bisa dimanipulasi dari luar. Itu deskripsi yang sangat tepat. Anda nggak bisa nipu database tanpa benar-benar hadir di kelas, nyalain kamera, dan ngebiarin sistem ngerekam realitas itu jadi deretan kode. Dan keamanan ini makin diketatin pas kalkulasi akhir ya, di fungsi hitung rata-rata rekap. Betul, ini otak aplikasinya. Waktu kepala sekolah neken tombol simpan, sistem otomatis inspeksi silang ke seluruh 5 lembar instrumen tadi. Syarat matematisnya bersembunyi di kode get last row lebih dari 1 kan? Iya, get last row 1. Konsepnya gini, fungsi itu ngitung jumlah baris di database. Kalau hasilnya cuma 1, berarti cuma ada judul kolom. Nggak ada data observasi di bawahnya. Berarti sistem mastiin kelima sheet ini harus ada datanya. Wajib ada. Nah, gimana kalau kepala sekolahnya kelupaan ngisi lembar kelima karena bel istirahat keburu bunyi? Kode nggak punya kapasitas buat berempati. Dampaknya murni matematis. Rumus rata-rata menuntut pembagi angka 5. Kalau ada sheet yang kosong, pembaginya rusak. Wah, itu bisa ngerusak skor akhirnya dong. Atau malah sistem nolak nyimpen laporan itu. Bisa dua-duanya.
Intinya, Anda diwajibkan ngasih data utuh 100% atau tidak sama sekali. Satpam digital kita ini benar-benar nggak peduli apakah Pak Teddy kecapean atau kepala sekolahnya buru-buru ya? Sama sekali nggak peduli. Dia memaksa akuntabilitas penuh. Super dingin? Apa selanjutnya? Maksudnya dampak ke guru itu sendiri. Iya. Apa dampak semua angka ini ke kehidupan nyata seorang guru? Di kebijakan ini, fase itu disebut lapisan so what. Apa gunanya semua ini? Sistem punya fungsi pamungkas namanya get data sertifikat. Oh, jadi semua validasi tadi dikonversi jadi rapor. Betul. Rapor mutlak yang terintegrasi langsung ke sertifikat kompetensi guru. Kategorisasinya kan cukup konvensional tuh. Lebih dari atau sama dengan 90 itu amat baik atau A, di atas 80 itu B, di atas 70 cukup atau C, di bawah 70 itu kurang atau D. Nah, predikat A dan B tentu memvalidasi standar instruksional yang baik ya. Tapi ujian sesungguhnya dari filosofi sistem ini justru pas algoritma mendeteksi kegagalan kan? Pas hasilnya C atau D. Tepat sekali. Disitulah lapisan so what ini benar-benar diuji. Di sini saya pengen ngajak Anda yang dengerin buat merenung. Balik lagi ke Pak Teddy. Kalau rata-ratanya ternyata 65 alias D, apa yang terjadi? Apakah sistem ini jadi algojo yang mengakhiri karirnya tanpa ampun? Kalau kita baca dokumennya lebih dalam, sistem ini secara tegas nggak dirancang jadi algojo loh. Angka di bawah ambang batas itu bukan vonis hukuman. Bukan buat mecat guru ya? Terus buat apa? Predikat C atau D itu didesain sebagai sebuah trigger atau pemicu otomatis. Pemicu intervensi. Kayak apa tepatnya? Dokumen menyebutnya program pengembangan berkelanjutan, kayak pelatihan klinis atau pendampingan intensif. Gini, anggap sistem ini kayak mesin MRI di rumah sakit. Oke, mesin MRI. Mesin MRI yang dingin kan nggak nyembuhin penyakit Anda. Dia cuma memindai dan nunjukin dengan akurat, oh di sini tulang yang retak. Ah, saya paham. Jadi angka D itu hasil pindaian objektif yang ngasih tahu kepala sekolah, guru ini butuh bantuan spesifik di aspek diferensiasi deep learning misalnya gitu. Bener banget. Dan ini ngebuktiin klaim awal dokumen ini, kepala sekolah sekarang punya waktu dan data presisi buat ngasih pelatihan yang tepat sasaran, nggak buang-buang waktu pakai pelatihan umum. Berarti pada akhirnya, sistem algoritmik yang paling nggak berperasaan sekalipun itu diciptakan buat ngasih pertolongan yang manusiawi banget ke pendidik ya? Perspektif yang akurat. Seluruh infrastruktur ini dari base 64 sampai kalkulasi spreadsheet murni cuma instrumen diagnostik. Memaksa pindah dari budaya ambil keputusan pakai perasaan ke perbaikan mutu berbasis fakta nyata. Menarik banget ya gimana obrolan kita hari ini membongkar banyak lapisan dari dokumen ini. Buat Anda yang nyimak, kita udah lihat kalau supervisi digital itu bukan sekedar ngubah kertas jadi layar ponsel. Tapi merekayasa ekosistem baru. Ekosistem di mana algoritma memaksa transparansi. Lewat timestamp, enkripsi B64 instant, sampai logika nolak baris kosong. Sistem ini secara agresif ngilangin bias manusia, mendorong budaya ngajar yang bersandar pada fakta. Dan teknologi informasi udah melebur jadi bahasa baru dalam penjaminan mutu pendidikan, mengikat teori secara erat sama kepatuhan yang di lapangan. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu pemikiran yang terus ganggu saya nih, dan saya pengen ninggalin ini buat Anda renungkan sendiri. Silakan. Sistem digital ini emang brilian banget, mengunci waktu dan membekukan realitas ruang kelas ke dalam kode. Tapi mari kita pikirkan sifat dasar manusia. Ketika semua empati di ruang kelas direduksi jadi metrik buat mesin, apa yang terjadi kalau guru mulai beradaptasi dengan cara yang nggak terduga? Maksudnya cari celah. Bisa jadi. Gimana kalau karena takut dapat C, mereka tanpa sadar mengubah ruang kelas jadi pertunjukan teatrikal aja, mengajar demi memuaskan indikator algoritma, bukan buat muridnya. Itu resiko standar metrik yang kaku, ya. Dan pada akhirnya, mungkinkah sebaris kode komputer sehebat apapun dia, mendiagnosis data teknis, bisa benar-benar mendeteksi momen magis itu? Momen magis di kelas. Iya, saat mata seorang anak di pojok ruangan tiba-tiba berbinar terang, karena dia akhirnya paham sebuah konsep yang selama ini terasa mustahil. Mungkinkah kode mendeteksi itu? Pertanyaan yang sangat dalam. Biarkan pertanyaan itu mengendap, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.